Perkenalkan, nama saya Sukmaira Fradila Bruginting dengan NIM 221011030011. Perkenalkan, nama saya Lydia Yupa dengan NIM 221011030015. Saya Zatia Omega Margareta Sulam dengan NIM 221011030036. Tujuan mengenal ciri-ciri morfologi utama anggota sindrom menengah. Mengenal ciri-ciri morfologi utama anggota kingdom protista. Mengenal ciri-ciri morfologi utama anggota kingdom. Kenal morfologi utama dalam anggota kingdom lantai. Mengenal ciri-ciri morfologi utama dalam anggota kingdom animalia. Sebelum masuk ke dalam video praktikum, saat ini kita akan membahas teori singkat mengenai klasifikasi organisme. Apa sih klasifikasi organisme itu? Klasifikasi organisme adalah suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan ciri-ciri tertentu menjadi suatu golongan atau unit tertentu. Hingga saat ini, kira-kira 5 juta jenis organisme hidup di bumi. Menurut teori evolusi, organisme yang ada sekarang ini mempunyai nenek moyang yang sama, yakni organisme prokaryotik yang hidup jutaan tahun yang lalu. Berdasarkan hasil-hasil fosil yang diperoleh, ternyata organisme yang ada sekarang ini merupakan hasil evolusi organisme yang menjadi nenek moyang yang hidup selama jutaan tahun yang lalu. Pertama, jumlah spesies membutuhkan klasifikasi organisme agar lebih mudah untuk mempelajarinya. Klasifikasi yang dipakai saat ini mengikuti sistem 5 kingdom yang dibuat oleh R.H. Weltaker pada tahun 1969. Menurut sistem ini, organisme hidup dikelompokkan menjadi Monera, Protista, Fungi, Plantea, dan Animalia berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Alat dan bahan pertama kertas, pensil, penghapus, dan juga pensil warna. Cara kerja, amati gambar yang sudah dicari di Google, yaitu gambar bakteri Staphylococcus aureus, dan gambarlah organisme tersebut, lalu tuliskan klasifikasi dari bakteri Staphylococcus aureus. Klasifikasi dari bakteri Staphylococcus aureus: Kingdom, Monera, Divisio, Firmicutes, Class, Bacilli, Order, Bacillales, Family, Staphylococcaceae, Genus, Staphylococcus, Spesies Staphylococcus aureus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gambar yang di-search di Google, kertas, alat tulis menulis, dan pensil warna. Amatilah gambar yang sudah dicari di Google, yaitu gambar Trichononympha campanula, dan gambarlah organisme tersebut, lalu warnai. Apabila sudah digambar dan diwarnai, maka tuliskan klasifikasi dari Trichononympha campanula. Klasifikasi kingdom protista, divisi atau filum yaitu Metamonada. Filum ini terdiri dari sekelompok besar flagellata anaerobik yang telah membentuk hubungan simbiosis dengan berbagai hewan. Namun, beberapa organisme ini telah terbukti bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit. Kelas Flagellata yaitu anggota kelas yang termasuk dalam
kelompok Super Exavata. Ini adalah organisme bersel tunggal yang menggunakan flagela untuk motilitas dan cenderung membentuk hubungan simbiosis dengan berbagai hewan. Ordo Trichonymphida yaitu terdiri dari protozoa berflagel berat yang biasanya ditemukan di usus rayap dan kecoak kayu, yaitu mereka memiliki hubungan simbiosis dengan inang ini. Famili Trichonymphidae yaitu anggota famili ini dicirikan oleh tubuh yang pendek dan lebar serta flagela yang relatif pendek. Mereka memiliki tubuh berbentuk pita serta nukleus diduga yang terletak di sepertiga bagian atas tubuh. Ini biasanya ditemukan di usus rayap serta kecoa yang memakan kayu. Genus Trichonympha yaitu yang termasuk dalam kelompok Super Exavata yang terdiri dari banyak organisme bersel tunggal di bawah domain Eukaryota. Kelompok ini juga terdiri dari organisme yang hidup bebas dan parasit yang tersebar di berbagai habitat di seluruh dunia. Dan spesies Trichonympha campanula. Alat dan bahan di sini ada buku atau kertas untuk gambar, juga pensil biasa dan pensil warna untuk alat morfologi. Dan ada handphone yang akan digunakan untuk mencari gambar dari morfologi. Untuk cara kerja morfologi fungi di sini pertama kita siapkan kertas atau buku dan pensil untuk menggambar. Yang kedua, siapkan juga gambar dari morfologi fungi tersebut yang ada pada handphone. Yang ketiga, kita akan menggambarkan morfologi dari fungi tersebut dan kita berikan keterangan pada bagian-bagian yang dapat diamati. Klasifikasi kingdom fungi, divisi atau filum Basidiomycota, kelas Homo Basidiomycetes, ordo Agaricales, famili Luteaceae, genus Volvariella, spesies Volvariella volvacea. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam klasifikasi kingdom Plantae adalah alat dan perlengkapan tulis, tumbuhan yang ada di pekarangan rumah. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi kingdom Plantae. Seperti yang kita ketahui, seluruh tanaman yang ada di muka bumi ini merupakan kingdom Plantae. Seperti contohnya yang ada di samping saya, yaitu bunga mawar. Bunga mawar ini termasuk ke dalam kingdom Plantae dengan divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, di kelas Dicotyledonae, ordonya Rosanales, famili Rosaceae, spesies Rosa hybrida. Yang seperti kita lihat, bunga mawar ini memiliki daun yang bergerigi, batang yang berduri, dan bunga yang berkelopak. Habitus, semak dan tingginya bisa berkisar 2 meter. Pun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum klasifikasi animalia adalah alat dan perlengkapan tulis, hewan yang ada di sekitaran lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi kingdom Animalia. Seperti yang kita ketahui, kingdom Animalia itu yang termasuk dalamnya adalah hewan karena tidak memiliki klorofil dan tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Seperti contohnya yang ada di samping saya, yaitu kingdom Animalia. Dia termasuk ke dalam kingdom Animalia dengan filum Chordata, subfilumnya Vertebrata di kelas Mammalia, ordonya Periscodatilla, famili Equidae, genus Equus, dan spesiesnya Equus cabulus dan Equus veruscabulus.
Menurut R.H. Whittaker, klasifikasi dibagi atas 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Klasifikasi ini dibedakan berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Melalui praktikum ini, kita dapat mengetahui berbagai perbedaan maupun persamaan dari 5 kingdom tersebut, seperti organel sel, tipe nutrisi, organisme seluler, reproduksi, membran inti, motilitas, dan dinding sel. Kita juga dapat mengetahui beberapa organisme dari beberapa kingdom seperti Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob, fakultatif, tidak menghasilkan dan tidak memiliki motil. Umum tumbuh berpasangan maupun berkelompok dengan diameter 0,8 sampai 1 mikrometer. Lalu ada Trichonympha yang bersel tunggal dari ordo Hempermastigia yang berbentuk lonceng. Setiap selnya memiliki 2 stendiol, satu panjang dan satu pendek, terletak di bawah tutup bagian dalam di ujung anterostral. Dan jamur merang, yaitu spesies jamur pangan yang biasa tumbuh di Asia Timur dan Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Spesies Rhizopus oryzae ini sangat mirip dengan Rhizopus stolonifer, tetapi dapat dibedakan dengan sporangia yang lebih kecil, sporangiospora yang tersebar di udara.